Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur tidak hanya menjadi catatan kelam sepak bola Indonesia di mata dunia. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam itu juga menjadi tragedi kemanusiaan yang mencatatkan ratusan nyawa tak berdosa tewas secara massal. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, puluhan anak-anak dan wanita yang kala itu hadir demi mendukung klub sepak bola kebanggaannya ikut meregang nyawa. Meski Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengambil langkah tegas, mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat dan 9 orang komandan Brimopolda Jawa Timur, hal tersebut tidak serta-merta memuaskan banyak pihak. Publik meyakini seharusnya banyak pihak yang bertanggung jawab atas kematian ratusan penonton tersebut. Terlebih, tragedi Kanjuruhan masih meninggalkan misteri. Di antaranya kebijakan jumlah penonton yang diduga melebihi kapasitas. Pilihan waktu pertandingan yang diselenggarakan malam hari, misteri terkuncinya pintu stadion, hingga teka-teki siapa yang memberi wewenang pelepasan gas air mata, padahal FIFA melarang hal tersebut dilakukan saat perhelatan sepak bola. Lantas, akankah polisi dan tim gabungan independen pencari fakta berani mengungkap fakta secara gamblang? Tim TV One mengabarkan. Ya, tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini menjadi catatan kelam sepak bola Indonesia dan harus ada evaluasi dan juga tindakan secara tegas nanti ke depannya akan seperti apa. Kita akan bahas ini, di studio sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Akmal Marhali, anggota tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, tragedi Kanjuruhan, dan juga pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas Akmal. Selamat pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Selamat pagi, Gus Salam. Selamat pagi. Dan kami juga masih terus berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan Sudar Maji, juru bicara Arema. Semoga masih bisa join begitu ya sampai dengan nanti sesi dialog kita. Oke, kita mulai perbincangan. Saya mau ke Mas Akmal dulu karena semalam tim sudah rapat perdana, Iya. Mas ya, TGIPF ini. Apa yang bisa di-share Mas pada kami pagi hari ini? Apa hasilnya? Ya, yang pertama semalam kan rapat perdana dari tim pencari fakta. Gitu. Yang pertama adalah perkenalan tentunya, karena ada 13 personil yang ada di sana dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga kemudian nanti akan dibuat pokja-pokjanya sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, rapat juga menekankan bahwa tim ini bukan cuma sekedar ada. Karena beberapa kasus di sepak bola terjadi dan dibentuk tim pencari fakta hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Tidak pernah sampai akar permasalahannya. Bedanya dengan tim ini apa berarti sekarang? Nah, tim ini harus menyelesaikan pada akar permasalahannya, bukan cuma sekedar menghitung deret ukur berapa orang yang meninggal kemudian memberikan sanksi. Tapi bagaimana ke depannya kasus ini tidak terulang lagi dan bagaimana ke depannya yang diperbicarakan oleh dunia bukan lagi soal aksi anarkis tapi soal prestasi sepak bola kita. Sekarang kan kita malu betapa dunia semua memberikan perhatian kepada Indonesia tapi bukan soal prestasi. Soal aksi kebodohan kita dalam mengelola sepak bola Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ini bahasa usul fikihnya mumpung ada Gus, soal darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kita berusaha untuk mencegah kerusakan terlebih dahulu, setelah itu baru menyiapkan rencana-rencana ke depan yang lebih baik. Jadi tim pencari fakta sepakat bahwa tim ini harus menghasilkan lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Mas Akmal, nanti ke depannya akan step-stepnya seperti apa yang dilakukan? Yang pertama tentunya terkait dengan kasus ini harus ada investigasi secara transparan. Ya kan? Walaupun misalnya ada tim-tim lain yang secara independen juga melakukan investigasi. Ada Komnas HAM, ada LPSK, ada LSM lain, bahkan PSSI juga bikin tim investigasi. Dan Menpora juga bikin investigasi, polisi juga bikin tim investigasi. Semakin banyak tim investigasi yang dibuat, nanti kan akan kemudian bisa dikumpulkan dan bisa disimpulkan satu persatu secara utuh apa sih sumber masalahnya ini semua gitu kan. Nah, dari situ kemudian temukan akar masalahnya. Kalau bicara sanksi-sanksi itu kan ada dua. Ada sanksi dalam lingkup football family,
ada sanksi dalam lingkup hukum negara gitu kan, dalam hal ini hukum pidana. Apakah misalnya orang-orang yang bertanggung jawab akan terkena misalnya hukum pidana atau hukum perdata. Ya, itu kan misalnya apakah institusi ini yang akan bertanggung jawab siapa gitu kan, kalau masuk ke ranah pidana apakah kemudian ketua umumnya, direktur utamanya, kan semua harus punya tanggung jawab. Kenapa? Saya misalnya menyampaikan bahwa Save Our Soccer punya catatan tentang kematian supporter dari tahun 1994 sampai 2022 sebelum kasus Kanjuruhan ini sudah 86 korban jiwa karena sepak bola dengan berbagai alasannya gitu kan. Ada yang ditusuk, kemudian ada karena tawuran, ada yang karena jatuh dari kendaraan, ada yang kena gas air mata juga gitu, ada yang ditembak polisi juga. Tapi semuanya dari kasus itu tidak pernah ada satupun yang terkena masalah pidana. Padahal ada hukum pidana kita misalnya hukum pasal 359, di mana di situ dijelaskan bahwa apabila ada kealpaan dan kesengajaan yang membuat orang meninggal dunia, maka akan dijatuhi hukuman minimal 5 tahun penjara. Itu kan hukum di konteks KUHP. Bahkan ada lagi di KUHP itu yang menjelaskan soal hukum pidana, soal pengrusakan fasilitas umum itu kan ada. Tapi kenapa itu tidak pernah disentuh? Karena dulu sepak bola selalu diiming-imingi bahwa sepak bola harus diselesaikan dalam lingkup football family. Padahal ada hukum negara juga yang harus tegakkan. Oke, baik. Saya mau ke Mas Budi dulu sedikit, karena kita juga sudah terhubung dengan Mas Sudarmaji, ini juru bicara dari Aremania ya. Nanti kita juga akan berbincang lebih lanjut ya Mas Budi. Mas Budi, kalau tadi Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mas Akmal gitu soal pembentukan TGIPF, dan sebelumnya juga beberapa institusi juga kan sudah memutuskan membentuk investigasi ya masing-masing gitu. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa kalau ada pelanggaran tidak hanya bisa diselesaikan di football family saja rupanya. Ada aspek di luar itu yang harus dipertimbangkan. Anda sepakat dengan itu? Ya. Tentu sepakat, karena kan sepak bola ini kan hidup di ruang negara, harus patuh terhadap hukum negara juga. Tapi ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, seperti misalnya kemarin Komdis langsung bergerak cepat mengeluarkan putusan terhadap Arema. Banyak sekali di perbincangan di dunia maya, ada yang setuju, ada yang merasa kok hukumannya rendah sekali. Tapi di situ PSSI sudah melaksanakan apa yang menjadi juridiksinya. Banyak netizen yang ngomong penjarain panpelnya ini segala macam, itu bukan juridiksinya PSSI. Yang tadi disampaikan Akmal itu tugasnya aparat keamanan kita, sehingga ada hukum lex sportiva, hukum sepak bolanya, dan juga hukum pidananya. Nah sekarang ini kita sudah berada di dua fase itu. Lalu dengan terbentuknya TGIPF ini adalah sarana yang ketiga melalui tekanan politik. Ini kan menjadi sebuah, yang tadi disampaikan Akmal, TGIPF ini akan membangun sebuah peradaban. Apa yang disampaikan oleh Akmal ini menjadi sebuah harapan bahwa sepak bola ini masih punya harapan nih untuk masyarakat Indonesia. Tapi kok menjadi agak kontradiktif dengan yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada saat pengumuman anggota TGIPF. Pak Mahfud mengatakan bahwa ini hanya akan bekerja 2-3 minggu. Artinya kan tantangannya dari rapat pertama TGIPF untuk membangun sebuah peradaban, bisa nggak nih dalam kurun waktu 2-3 minggu? Apa yang mau kita selesaikan tahapan-tahapannya? Oke, sekarang ini adalah sebuah momen yang tepat ketika kita kemarin melihat semua supporter bersatu di Indonesia memberikan sebuah suasana bela sungkawa. Ini menjadi sebuah harapan bahwa supporter udah nggak ada celah lagi nih untuk kita saling ribut-ributan. Ketika kejadian kasus Kanjuruhan, seminggu sebelumnya, nggak nyampe seminggu, Aremania dielu-elukan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena bisa menerima bobotoh untuk datang ke. Yang terjadi di Kanjuruhan ini kan bukan aksi pertarungan antar supporter, bukan bentuk antar supporter, tapi ada kelalaian dalam prosedural pengamanan. Nah, prosedural keamanan ini harus dimaksimalkan dari sisi regulasi. Regulasi ini kan ada untuk dipatuhi. Tapi bagaimana masyarakat bisa patuh? Artinya harus ada instrumen-instrumen yang mendukung. Selain dari SDM-nya, dari infrastrukturnya, dan juga kemajuan teknologinya. Nah, kemajuan teknologi ini yang tidak diadaptasi oleh masyarakat sepak bola, khususnya bagi pelaku-pelaku klub maupun LIB dan juga PSSI. Nah itu dia yang jadi sport digitalisasinya nggak ada. Penting juga begitu ya untuk kita semua. Nanti kita juga akan mendengarkan dari sisi Gus Salam dan juga Pak Sudarmaji, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini.